Selamat datang di kelas Sejarah Kebudayaan Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan menyelami konsep popular culture atau budaya populer berdasarkan pemikiran seorang teoretikus kebudayaan ternama, John Story. Pemikirannya berperan besar dalam memahami fenomena kebudayaan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Mengapa budaya populer penting bagi studi kebudayaan Indonesia? Budaya populer tidak hanya mencakup produk-produk hiburan seperti musik, film, atau fashion, tetapi juga meresap ke dalam nilai, identitas, dan praktik sosial yang kita lakukan sehari-hari. Di Indonesia, pengaruh budaya populer semakin kuat melalui globalisasi dan digitalisasi, yang membuat budaya lokal bersanding, dan kadang bercampur, dengan pengaruh budaya global. Lalu, bagaimana kita memahami posisi budaya populer ini? John Story membagi konsep budaya populer dalam beberapa perspektif. Kita akan mendalami salah satu perspektif utamanya, popular culture sebagai ruang perjuangan, atau site of struggle antara kepentingan kelas sosial, identitas, dan kuasa. Perspektif ini sangat relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Indonesia merespons, mengadaptasi, dan kadang bahkan menolak budaya populer, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar. Bersama saya, Tovan Adinata. Mari kita buka diskusi dengan pertanyaan sederhana. Apakah budaya populer bisa memperkuat budaya lokal, atau justru menggantinya? Pertanyaan ini akan memandu kita menelusuri pengaruh budaya populer di Indonesia dan bagaimana masyarakat kita berinteraksi dengannya. Oke. Saat ini kita akan membahas tentang popular culture, atau yang sering disebut pop culture. Ini adalah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pop culture ini bentuknya bermacam-macam dan mencakup banyak bidang, bahkan terkait dengan agama. Jadi, kita perlu mengenalinya agar tidak salah paham. Barangkali ada yang bertanya, apa hubungannya tema seperti ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Ini adalah bagian dari eksistensi kita hari ini. Kehidupan kita kini ramai dan penuh dengan interaksi budaya, yang salah satu bentuknya adalah dari yang viral ke yang viral lainnya, dari podcast ke podcast, atau dari YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Maka dari itu, kita perlu memahami ilmunya agar tidak tertipu. Oke, kita mulai belajar tentang pop culture ini. Kadang disebut juga sebagai mass culture atau budaya massa. Ini adalah bagian dari budaya yang berbeda dengan budaya yang kita bahas sebelumnya, seperti budaya Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Sultan Takdir Alis Jahbana. Orang sering membagi budaya menjadi 3 kategori, high culture, low culture, dan pop culture. High culture itu biasanya adalah budaya kalangan elit, seperti opera, teater, atau sastra, yang hanya dikuasai oleh kalangan tertentu. Sedangkan low culture lebih dekat dengan budaya kelas pekerja atau orang biasa, seperti permainan anak-anak, film populer, dan lainnya. Pop culture biasanya disebarkan oleh media massa, sehingga menjadi tren. Misalnya, ketika budaya low culture masuk ke level high culture, seperti saat upacara 17 Agustusan yang formal tapi diisi dengan lagu yang membuat orang bisa berjoget. Fenomena ini menjadi populer dan banyak dibicarakan karena disebarkan oleh media. Hidup kita hari ini mungkin lebih dari 50% terlibat dalam dunia maya atau media massa, terutama di media sosial. Jadi, pop culture ini relevan untuk kita bahas dari sisi positif dan negatifnya. Kenapa pop culture perlu dibahas serius? Pertama, karena ia adalah budaya yang disukai banyak orang. Kedua, karena kita ada di dalamnya. Ketiga, pop culture seringkali membingungkan dan tidak bisa ditebak mana yang akan viral. Pop culture juga bersifat interdisipliner, menyangkut sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Terakhir, pop culture itu kompleks, tidak sesederhana kelihatannya, dan ada banyak faktor yang memengaruhi. Semoga latar belakang ini bisa membantu teman-teman yang ingin membahas pop culture dalam konteks akademis. Pop culture itu budaya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian lain, budaya populer sering dianggap sebagai lawan dari high culture, sebagai bentuk resistensi dari masyarakat biasa terhadap budaya elit yang dianggap tinggi. Ini adalah budaya yang lebih santai, dibuat untuk kesenangan bersama. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang pop culture ini dengan memahami makna dan definisinya. Budaya populer dalam perspektif John Story. Budaya populer adalah bentuk budaya yang paling diminati masyarakat luas, sehingga disebut juga sebagai budaya massa. Menurut John Story, budaya populer memiliki 6 ciri utama. 1. Banyak disukai orang. Budaya populer harus diminati oleh banyak orang. Semakin banyak pengikutnya, semakin populer dan diterima budaya tersebut. 2.
Inferioritas. Budaya populer sering dianggap kurang bermutu karena berlawanan dengan high culture, budaya kelas tinggi yang dinilai lebih eksklusif dan elit. 3. Massal. Budaya ini diproduksi dalam skala besar untuk konsumsi massal, biasanya bersifat komersial. 4. Suara rakyat. Budaya populer seringkali mewakili suara atau ekspresi rakyat, dikenal sebagai vox populi, dan mencerminkan kebutuhan serta preferensi masyarakat luas. 5. Perjuangan ideologis. Budaya populer menjadi medan perjuangan ideologi, di mana terdapat tantangan terhadap hegemoni budaya kelas tinggi atau nilai-nilai pemerintah. 6. Perspektif postmodern. Dalam pendekatan postmodern, batasan antara budaya tinggi dan rendah dianggap kabur. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa budaya populer tidak kalah pentingnya, karena ia menarik dan relevan bagi banyak orang. Bentuk-bentuk budaya populer. Budaya populer dapat dilihat dalam musik, televisi, olahraga, permainan, komik, dan media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya populer hadir melalui konten di ponsel kita, seperti lagu-lagu trending, film yang booming, hingga game populer. Indikator populer dan fenomena, viral. Sesuatu disebut populer apabila banyak dilihat, dikonsumsi, diberitakan, dan dibicarakan orang. Konten yang menjadi viral di media sosial adalah manifestasi dari popularitas ini. Bahkan isu serius, seperti kasus pembunuhan atau fenomena sosial tertentu, bisa menjadi budaya populer ketika ramai dibicarakan dan menciptakan meme atau konten parodi di media sosial. Pendorong popularitas menurut John Story. Ada 5 faktor yang bisa mendorong sesuatu menjadi populer. 1. Iklan yang efektif. Pengiklanan yang menarik dan kreatif memainkan peran penting. Contoh, penggunaan thumbnail yang menarik di YouTube. 2. Pemasaran agresif. Pemasaran yang terus-menerus dapat menempatkan produk atau konten di benak konsumen, seperti iklan yang muncul berulang kali di platform digital. 3. Meet current needs. Budaya populer umumnya relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya, konten teori konspirasi akan populer jika masyarakat sedang mencari informasi semacam itu. 4. Novasi. Konten yang menawarkan sesuatu yang baru atau unik akan lebih mudah menarik minat publik. 5. Kesadaran kolektif. Menyelaraskan konten dengan kesadaran kolektif masyarakat, seperti membuat konten yang berkaitan dengan isu sosial atau peristiwa yang sedang ramai, dapat meningkatkan popularitas. Konotasi budaya populer. Budaya populer memiliki konotasi yang berbeda-beda. Konotasi positif, diapresiasi, inovatif, berharga, dan sesuai nilai-nilai hari ini. Konotasi negatif, konsumsi berlebihan, budaya kelas rendah, komersial semata, atau hanya untuk kalangan tertentu. Ciri-ciri budaya populer. 1. Tren. Budaya populer selalu melahirkan tren baru, baik dalam bentuk benda, gaya, maupun konten. 2. Keseragaman. Tren yang populer seringkali ditiru oleh banyak orang sehingga menciptakan keseragaman dalam penampilan atau gaya. 3. Adaptabilitas. Budaya populer mudah beradaptasi sesuai situasi, seperti memotong bagian tertentu dari video atau lagu untuk disesuaikan dengan preferensi audiens. 4. Durabilitas. Budaya populer memiliki jangka waktu tertentu dan cenderung tidak bertahan lama, berbeda dengan high culture yang lebih abadi. Dengan memahami budaya populer melalui lensa teori, kita dapat lebih kritis dalam melihat dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Budaya adiluhung telah dipertahankan sejak zaman nenek moyang dan jangan sampai kita menghilangkannya karena termasuk dalam kategori high culture. Berbeda dengan budaya tinggi yang abadi, budaya populer atau pop culture memiliki sifat yang sementara. Apa yang populer hari ini mungkin sudah dilupakan besok. Budaya populer memiliki durabilitas terbatas, dan ini bisa dilihat pada tren-tren di acara TV, film, atau musik yang pada akhirnya akan ditinggalkan dan tergantikan. Setiap produk pop culture memiliki masa kejayaannya, tetapi tak ada yang bertahan selamanya. Bagi mereka yang bergerak di dunia budaya populer, penting untuk menyadari keterbatasan ini. Jangan sampai terjebak hanya dalam mengejar popularitas karena pop culture selalu bersifat sementara. Selain itu, budaya populer juga memiliki ciri profitabilitas, diciptakan untuk keuntungan ekonomi. Jadi, 6 ciri utama dari budaya populer adalah tren, seragam, adaptif, durable, profit, dan ekonomis.
Inilah indikator budaya yang populer. Dampak budaya populer bisa dilihat pada dua aspek, efek individual dan efek sosial. Efek individual. Pertama, objektifikasi. Kita diposisikan sebagai objek yang menghasilkan keuntungan bagi pencipta budaya populer. Dalam pandangan pembuat konten atau produk, kita hanyalah konsumen yang diharapkan membeli atau mengikuti apa yang mereka ciptakan. Kedua, alienasi. Budaya populer seringkali membuat kita teralienasi dari diri kita sendiri. Kita terus dirayu dan diprovokasi untuk mengikuti tren yang dianggap penting atau baik tanpa benar-benar mengenali kebutuhan kita sendiri. Ini menyebabkan kita merasa perlu mengikuti sesuatu hanya karena khawatir dianggap ketinggalan zaman. Ketiga, pembodohan. Budaya populer sering mengarahkan kita untuk tidak berpikir panjang, cukup mengikuti alur. Contohnya, pada platform seperti TikTok atau Instagram, konten yang ditampilkan cepat berganti, dan kita disajikan hiburan singkat tanpa perlu berpikir mendalam. Efek sosial. Pertama, hedonisme. Budaya populer mendorong gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan. Kedua, pragmatisme. Segala sesuatu dibuat mudah dan instan, seperti halnya mahasiswa yang mencari jawaban di internet tanpa usaha lebih lanjut. Selain itu, ada beberapa efek lain dari budaya populer. Ketiga, sedentarisme. Kita menjadi kurang gerak karena budaya pop menawarkan kenyamanan di rumah, dari belanja hingga hiburan. Keempat, facilness. Kemudahan berlebih. Generasi saat ini terbiasa dengan kemudahan dan kurang tahan terhadap kesulitan, cenderung menghindari hal-hal yang menantang. Kelima, superficiality. Kedangkalan interaksi kita dengan orang lain menjadi dangkal. Ucapan selamat ulang tahun, misalnya, hanya sekedar formalitas copy-paste. Keenam, redefining values. Perubahan nilai-nilai sosial yang dulu dianggap penting mengalami pergeseran dalam dunia maya. Ketujuh, parsimoni. Nawar cara pikir generasi saat ini cenderung mencari jalan pintas untuk menghindari kesulitan. Zaman sekarang, semua serba praktis. Orang lebih memilih kirim pesan WhatsApp daripada harus repot-repot menelepon. Namun, ketika dihubungi, mereka kadang mengeluh, kenapa harus menelepon? Bukankah lebih mudah kalau kirim pesan saja? Inilah mentalitas generasi yang selalu ingin kemudahan dan efisiensi. Semua bisa ditawar, termasuk waktu belajar. Misalnya, bagaimana kalau durasinya ditambah jadi 1 jam, lalu ada yang protes? 30 menit saja, coach, bahkan selesai aja lebih baik. Kalau nanti ternyata kurang, ya, balik lagi ke 1 jam. Mentalitas seperti ini adalah efek budaya populer atau pop culture, yang memunculkan generasi yang serba instan dan menghindari usaha keras, effortless. Sekarang, aktivitas yang dulunya berbeda, mendengarkan musik, nonton film, baca berita, bisa dilakukan dari satu perangkat. Cukup dengan satu aplikasi, semua bisa dilakukan, mau belanja, nonton, bahkan berhutang. Pop culture mendorong orang mencari yang mudah, yang menyenangkan, dan produsen budaya senang memfasilitasinya. Dampaknya, pola pikir masyarakat pun terpengaruh. Orang baik dianggap pencitraan, yang jujur dianggap naif, dan yang berusaha dianggap kuno. Generasi ini cenderung ingin segala hal praktis dan instan, mulai dari komunikasi hingga hiburan. Ini, salah satunya, dipengaruhi oleh 3 teori. 1. Cultural Capital Theory. Pop culture muncul dari masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh budaya elit, high culture. Mereka menciptakan versi budaya mereka sendiri, lebih sederhana, seperti campur sari atau musik koplo. Ini adalah bentuk respon terhadap akses terbatas pada budaya adiluhung, misalnya kesenian gamelan atau wayang. 2. Fungsionalisme. Pop culture punya fungsi dan disfungsi. Di sisi positif, pop culture menyatukan masyarakat, menjadi hiburan, media katarsis, dan memotivasi lewat idola. Namun, pop culture juga bisa merusak nilai budaya asli, menyebarkan konten negatif, dan menanamkan pandangan dangkal. Pertama, teori konflik. Pop culture menciptakan konflik, misalnya antara high culture dan low culture atau antara budaya lokal dan asing. Ini juga bisa dilihat dari perbedaan gender atau kelas sosial. Di sisi lain, budaya populer kerap membahas beberapa isu penting seperti identitas, kontrol, dan sensor, serta gender dan seksualitas yang sering muncul dalam iklan atau konten media. Selain itu, ada 4 teori yang bisa dipakai untuk memahami fenomena pop culture lebih dalam. Kedua, kapitalisme dan komodifikasi. Segala sesuatu bisa jadi komoditas, mulai dari barang hingga konten pribadi, demi keuntungan.
Ketiga, konsumerisme. Gaya hidup konsumtif membuat orang merasa eksis hanya jika mereka mengonsumsi produk tertentu. Keempat, kultural liberalis. Budaya kebebasan menjadi dasar dari banyak produk pop culture. Semua orang merasa bebas mengekspresikan diri, termasuk dalam membuat konten media. Jadi, bagi yang ingin meneliti pop culture, ada banyak sudut pandang yang bisa digunakan, mulai dari teori hingga isu-isu aktualnya. Pembahasan tentang budaya populer dan teori sosial. 1. Teori hegemoni dan dominasi dalam budaya populer. Liberalisme masih bertahan dalam budaya pop, namun teori dominasi dan hegemoni memberikan perspektif yang berbeda. Teori ini dicetuskan oleh Antonio Gramsci, yang menggambarkan dominasi sebagai pemaksaan dengan kekuasaan dan hegemoni sebagai pemaksaan melalui bujukan secara tidak sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, hegemoni tercermin melalui iklan yang membuat kita terpikat untuk membeli produk tertentu tanpa menyadari pengaruh di baliknya. Misalnya, kita terpengaruh untuk memilih merek pasta gigi tertentu karena iklan, meskipun kandungan produknya sebenarnya sama saja. Dalam konteks dominasi, kekuasaan memaksa seseorang secara langsung. Contohnya, seorang dosen yang mewajibkan mahasiswa membeli buku tertentu dengan iming-iming nilai, itu adalah dominasi. Berbeda halnya dengan hegemoni, dosen bisa mengatakan, buku ini akan memudahkan Anda belajar, sehingga mahasiswa merasa perlu membelinya tanpa paksaan langsung. 2. Interaksionisme simbolik dalam budaya populer. Interaksionisme simbolik adalah teori budaya yang menjelaskan bahwa dalam budaya pop, setiap kelompok menggunakan simbol-simbol tertentu untuk berinteraksi sesuai konteks. Contohnya, jika ingin dianggap sebagai anak gaul, kita mungkin menambahkan kata-kata tertentu dalam percakapan. Sementara itu, di kelompok keagamaan, simbol-simbol seperti Yahi dan Juhti digunakan untuk mengidentifikasi diri dalam kelompok tersebut. Pop culture memiliki pola dan simbolnya sendiri, dan kita perlu memahami simbol-simbol tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan tren tersebut. 3. Teori gender dalam budaya populer. Teori gender menjadi penting dalam memahami bagaimana budaya pop seringkali memiliki bias. Misalnya, dalam film dan musik, perempuan seringkali hanya menjadi pelengkap atau bahkan direndahkan. Syair lagu atau peran dalam film seringkali mencerminkan pandangan gender yang tidak seimbang. 4. Konsep globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi membuat budaya populer menjadi lintas negara, sementara lokalisasi adalah adaptasi budaya global agar sesuai dengan konteks lokal. Sebuah budaya bisa dikemas secara populer, namun masih membawa nilai-nilai lokal yang khas, menjaga keunikan di tengah arus globalisasi. 5. Perspektif postmodern dalam budaya populer. Dalam budaya postmodern, tidak ada yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Setiap gaya hidup memiliki alasan dan pemikirannya sendiri. Ini berarti bahwa setiap individu bebas mengikuti gaya hidup apapun sesuai dengan pilihannya, tanpa harus membandingkan atau menghakimi berdasarkan standar yang umum. 6. Fanatisme dan fandom dalam budaya populer. Dalam bukunya, Storr mengkaji fenomena fans dan fandom. Fandom adalah komunitas penggemar yang muncul sebagai bagian dari budaya konsumerisme, di mana para penggemar seringkali membeli merchandise untuk mengekspresikan dukungan. Fans dapat digolongkan menjadi dua jenis, obsesif dan histeris. Fans obsesif mungkin bersedia melakukan hal-hal ekstrim demi idolanya, sedangkan fans histeris cenderung hanya bereaksi emosional, seperti berteriak atau menangis saat bertemu idolanya. 7. Pesan dari tokoh terkenal tentang budaya populer. Menurut Einstein, orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan lebih jauh dari kerumunan itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita agar tidak hanya tenggelam dalam tren, melainkan menemukan jati diri dan menjadi pribadi yang otentik. Dalam budaya populer, apa yang populer belum tentu benar, dan apa yang benar belum tentu populer. Dengan mengalir dalam budaya massa, kita harus tetap menjaga prinsip dan tidak tenggelam dalam kerumunan semata. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Melalui kajian popular culture dari perspektif John Story, kita telah mencoba memahami budaya populer bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang di mana kekuatan sosial, ekonomi, dan politik saling bersinggungan. Poin-poin penting yang kita bahas. 1. Popular culture sebagai ruang perjuangan. Kita melihat bagaimana budaya populer di Indonesia tidak hanya merefleksikan, tapi juga membentuk dinamika identitas dan kuasa di masyarakat. 2. Pengaruh budaya global dan lokal. Diskusi kita tadi menunjukkan bahwa budaya populer di Indonesia seringkali berada di antara tarikan budaya lokal dan tekanan budaya global, menciptakan adaptasi unik yang mencerminkan kompleksitas identitas nasional kita. 3. Budaya populer sebagai alat ekspresi dan kontrol.
kita menyadari bahwa budaya populer memiliki dua sisi, yaitu sebagai media ekspresi masyarakat sekaligus alat kontrol sosial, khususnya dalam konteks komersial dan politik. Refleksi akhir. Budaya populer memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Memahami budaya populer bukan hanya soal mengenali tren atau fenomena viral, tetapi juga mengkritisi bagaimana kita terpengaruh oleh dan berkontribusi dalam arus kebudayaan yang terus berubah. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Apakah kita cukup kritis dalam menghadapi budaya populer yang kita konsumsi sehari-hari? Bagaimana peran kita dalam mempertahankan, mengadaptasi, atau mungkin bahkan mengubah kebudayaan kita di era globalisasi ini? Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan semoga diskusi kita hari ini menginspirasi pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas kebudayaan Indonesia.